Halo, selamat Halo, malam. halo. Suara Ya, saya jelas ya, silakan. Kak? Ada yang mau kamu tanyakan? Suara saya jelas ya, Kak? Suaranya nggak kuat. Boleh dikuatin nggak? Halo. Ya, halo. Ya, silakan. Ada yang mau Suaranya udah ditanyakan? bagus ya, Kak? Kenapa? Suaranya udah bagus ya, Kak? Ada. Silakan. Mau tanya apa? Oke, yang pertama salam salam untuk semuanya. Ya, Alaihissalam. Eh, Kak, maaf sebelumnya. Bisa bisa tanya di luar topik kita hari ini nggak, Kak? Boleh. Apapun yang kamu tanya. Itu hanya Maaf pengantar juga. saja. Eh, sebelumnya sebelum sebelum saya tanya, saya kasih tahu dulu biar nggak dibully. Eh, saya Kristen. Mhm. Saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya coba saya coba keluar dari apa namanya pemikiran Kristen untuk melihat Kristen sendiri. Maksudnya saya tidak berada di dalam pemikiran Kristen. Saya coba keluar dari pemikiran Kristen untuk lihat Kristen itu sendiri Bagus, saya saya suka ada yang begitu. Lanjut. saya Ya. ada beberapa pertanyaan untuk orang Kristen khusus maksudnya untuk kita semua dan saya sendiri belum tahu jawabannya gitu. Hmm. Jadi di kesempatan ini saya mau tanya ke Kak Elia dan juga teman-teman, mungkin ada yang tahu. Tentang apa? Eh, tentang iblis. Dan pertanyaan saya mungkin akan berkelanjutan, Kak. Jadi ini kita diskusi, sebenarnya bukan pertanyaan, ini diskusi. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, Kak. Eh, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, Iya. kita tutup dulu kitab suci. Kita begini, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia mencintai kekudusan. Kalau dikatakan Allah menciptakan iblis yang adalah sumber kejahatan, itu menjadi paradoks. Maka Allah tidak mungkin menjadi sumber kejahatan dengan menciptakan iblis. Jadi Allah yang menciptakan iblis adalah Allah yang sesat. Ya, ya, setuju. Ya, iman lain mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis itu bukan Tuhan yang benar. Itu tinggalkan. Ya. Nah, Setuju. kalau bukan Allah yang menciptakan iblis, lalu bagaimana? Pertama sekali yang perlu kamu pahami adalah Allah itu bukan Allah yang mencele-mencele, tapi Allah itu konsisten di dalam apa yang telah Dia anugerahkan. Misalnya, ketika malaikat itu diciptakan, Ayub mengatakan, Ayub 32, itu mengatakan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ketika Tuhan berperkara dengan Ayub. Nah, malaikat itu Tuhan ciptakan sebagai pesuruhnya Allah, sebagai dewannya ilahi Allah. Ya, dan malaikat itu tentu diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu adalah anugerah Allah. Nah, anugerah itu tidak bisa dibatasi oleh Allah karena Allah itu adalah kasih. Nah, kehendak bebas yang diberikan kepada malaikat itu, anugerahnya tadi, itu disalahgunakan oleh pribadi-pribadi malaikat itu yang menerima anugerah itu. Sama seperti begini, oleh karena anugerah saya memberikan kamu pulpen ini, tetapi kamu menyalahgunakan pulpen ini dengan tujuan yang salah. Nah, saya tetap konsisten bahwa saya memberi hal ini kepada kamu oleh karena anugerah saya. Maka free will yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu adalah anugerah dan itu tetap konsisten sebagai anugerah. Namun anugerah yang diberikan itu disalahgunakan oleh malaikat itu dengan memberontak kepada Allah. Maka pemberontakan itulah yang membuat mereka menjadi berdosa. Jadi malaikat yang kudus tadi itu menjadi cemar oleh karena ketidaktaatan mereka. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka menjadi berdosa, dan di dalam keberdosaan itu mereka keluar dari sorga. Karena yang di sorga tidak boleh ada yang berdosa. Nah, ketika malaikat yang memberontak, yang berdosa ini menjadi kotor, itulah yang disebut dengan iblis. Loh, dosa mereka kok nggak diampuni, Elia?
Mereka tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk immortal, makhluk roh. Maka dosa mereka pun dosa yang immortal, dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi iblis itu berasal dari pengkhianatan kepada anugerahnya Allah. Iblis itu adalah orang yang menghujat kasih karunia Allah, yaitu orang yang menyalahgunakan free will yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi bukan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Dia menghargai apa yang dia beri dan menghargai apa yang dia ciptakan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter, yang membatas-batasi orang pada anugerah. Ingat, free will itu anugerah. Kalau free will itu dibatas-batasi, itu bukan anugerah. Nah, ketika free will yang adalah anugerah yang diberikan kepada malaikat itu disalahgunakan, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena itu anugerahnya dia. Dan kemauan pribadi yang ia cipta adalah menuntut itu semua. Ya, ini kita keluar dari ranah kekristenan. Ya, tapi dengan apa? Klaimnya kita, base berpikirnya kita. Ya. Jadi bukan Tuhan yang ciptakan kejahatan itu. Allah itu adalah antitesanya dosa dan akibatnya. Gitu. Ya? Iya, Kak. Berlanjut lagi, Kak. Ini Ya. kita nanti berlanjut lagi. Free will, saya setuju dengan itu, Kak. Tapi Pak, maksudnya udah setuju, muncul lagi pertanyaan, Kak, gini. Tuhan kita maha tahu. Dia tahu apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dia tahu semuanya. Bahkan Betul. apa yang belum kita lewati, dia udah tahu itu bakalan terjadi. Nah, ketika Tuhan memberikan free will kepada malaikat, apa Tuhan sudah tahu kalau itu nanti menjadi sesuatu yang buruk di masa depannya? Betul, dia tahu itu. Tapi kan dia beri apa? Solusi, Kebebasan. yaitu Yesus Kristus. Dia tahu itu, malaikat itu akan apa. Tapi pengetahuannya itu tidak menjadi landasan bagi dia untuk menghambati anugerahnya. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penentuannya. Tuhan tahu, tetapi bukan pengetahuan itu menjadi dasar penetapannya. Dan bukan pengetahuannya itu yang menghalangi anugerahnya. Kalau pengetahuannya menghalangi anugerahnya, maka Allah bukanlah kasih. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Sedangkan anugerah itu diberikan oleh relasi yang di dalam dia, yang adalah kasih. Begitu. Gimana? Keren, Kak. Ya memang begitu. Jadi jangan bilang Kristen itu Allah halu lah apalah, enggak. Kalau Anda mungkin berpikir belum masuk akal karena ya akalmu enggak sampai, belum sampai. Tapi kalau makanya di dalam Yesus biar kita punya hikmat untuk bisa mengerti itu semua. Gitu. Ya. Oke. Oke. Puas, Kak. Oke, Nyambung kalau semua nih. begitu kita lanjut ya. Ya, silakan Musab. Selamat malam, Musab. Musab buka mikrofonnya, Musab. Iya, malam. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, pembahasan tentang yang ditanyakan sama saudara kita tadi itu. Iya. Istilahnya saya mengambil beberapa ulasan di dalam itu. Makanya iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan, kan gitu. Betul. Tapi saya dengar penjelasannya, ujung-ujungnya si iblis tadi memang ciptaan Tuhan juga ternyata. Kenapa? Karena seperti abang bilang tadi, jelaskan bahasanya iblis itu adalah awalnya dari malaikat yang baik yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, tapi karena dia ingkar, dia buat salah, lalu berubah menjadi iblis. Berarti pada intinya iblis itu sendiri ciptaan Tuhan. Oh tidak, Kalaulah- yang membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya dan Tuhan tidak Tuhan tidak mencipta kejahatan. Yang membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya.
Dan Berarti Tuhan dia cuma tidak ganti nama. menciptakan kejahatannya. Berarti dia cuma ganti nama saja dari malaikat menjadi Nah, iblis. iya Sudah. betul, karena Lalu esensinya dia berubah. lalu tadi ada abang bilang jangan sampai kita salah Tuhan sebagaimana ada Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan apa itu? Ya ada Tuhan yang lain, saya tidak tahu dari kesesatan yang diperangi Yohanes dari Damaskus, umat Saracen, mereka menyembah Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan yang sesat yang dilawan oleh Yohanes dari Damaskus. Betul ya Timothy ya? Betul. Iya. Oke, berarti narasi dari abang ini bahasanya eh, Tuhan menciptakan malaikat tapi tidak menciptakan iblis. Tidak iblis menciptakan ini- kejahatan. Betul. Jadi iblis ini wujud karena malaikat membuat salah jadi mengganti namanya menjadi iblis. Seperti itu. Betul. Kira-kira gini, esensi. kira-kira menurut Bapak iblis itu artinya apa sih Pak? Harafiah kata iblis. Ya kalau menurut saya versi Muslim, ya. Oh, Muslim. Oh, Oke. Muslim. Oh. Jadi saya tidak mau berdebat di dalam ini, tidak cuman saya. Nggak apa-apa Pak, ini hanya perbandingan saja. Nah, oke, jadi Apa arti iblis dalam jadi di dalam Islam Muslim ada dua perkara, bahkan tiga. Ada dikatakan iblis, ada dikatakan jin, ada dikatakan setan. Jangan. Jadi kalau di dalam Islam, jin ini ada yang muslim maknanya sebagaimana jin ini tidak semuanya menyesatkan. Bahkan jin ini pun ada yang dikatakan memiliki kebaikan. Kalau setan dengan iblis memang TPK-nya sama, menggoda dan menyesatkan. Ya, tidak heran kalau memang ada perbedaan di situ, Pak. Karena gini, mohon maaf, Pak. Kalau mungkin iblis itu adalah nama dan itu diciptakan oleh Allah, iblis sendiri dalam bahasa Ibrani adalah hasatan. Nah, Apa sih arti kata hasatan? Hasatan itu artinya adalah lawan. Ngapain Allah menciptakan lawan? Mau ngelawan siapa gitu? Jadi sang lawan ini adalah untuk dia yang telah menentang Allah karena kehendak kejahatannya. Itu atas tindakannya sendiri. Dan kata iblis itu berasal dari bahasa Yunani diabolos, ya. Diabolos, bukan anak SD yang lagi bolos, enggak. Diabolos bahasa Yunani. Dan inilah yang dipakai bahasa Arab iblis. Artinya sama, sang lawan. Jadi gelar ini yang dulunya adalah ciptaan yang semua malaikat itu diciptakan baik karena tindakan dia yang ingin memberontak melawan Allah, makanya disebut dengan hasatan. Artinya sang lawan. Itu ya, Pak. oke. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Mas Elia itu, Allah tidak pernah menciptakan iblis. Jadi sebenarnya kategorinya memang jatuhnya seperti itu. Di dalam Muslim pun sebenarnya ya seperti yang Bapak bilang tadi, seperti setan, seperti iblis di dalam bahasa lainnya memang harus kita lawan kan gitu. Cuman ada satu pertanyaan saya sebenarnya yang membuat saya masih bingung tentang saudara kita Kristen. Tentang menyambut nyawa itu loh yang membuat saya sampai sekarang tuh masih ingin rasanya. Tidak ada yang cabut nyawa dalam iman Kristen. Nah, lalu kalau mati atau meninggal itu yang nyambut Roma siapa? 6 ayat 23. Dosa yang membuat orang mati. Berarti di dalam Kristen tidak ada ditetapkan rezeki, jodoh, maut, dan langkah. Enggak ada takdir Pak, kami Pak. Oh, berarti kalau bab di dalam rezeki di dalam Kristen, kalau dia tidak berusaha dia tidak dapat. Ya, kalau dia tidak berusaha tidak dapat. Yang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Itu kata kitab suci. Oke. Berarti dalam Kristen dalam bab rezeki, jodoh, maut dan langkah itu tidak ada. Itu ada, tetapi tergantung usaha manusia itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketoklah, mintalah, dan carilah. Tuhan sudah menyediakan semuanya di bumi ini. Cuma kita mau nggak cari. Gitu aja. Jodoh misalnya, Tuhan udah ciptakan perempuan bagi laki-laki. Tuhan udah berikan laki-laki bagi perempuan. Tapi kalau kita nggak mau cari, ya kita nggak akan nikah-nikah.
Nggak mungkin tuh jodoh tuh datang sendiri ke rumah, ayo ku nikahi kamu gitu. No, we have a free will. Kita punya free will. Rezeki misalnya, Oke, tapi rezeki turun dari langit. Kalau kamu tidak bekerja, gimana kamu bisa dapat uang? Tuhan udah sediakan lapangan pekerjaan. Dia sudah siapin ladang yang mau diolah, apel yang mau dibuat jadi jus, atau apapun. Tuhan udah sediakan itu. Benih apel, tanam-tanaman yang bisa kita olah. Tapi kalau kita nggak bekerja, ya janganlah kita makan. Tapi kalau kita bekerja, bukankah itu sumber rezeki kita? Kan gitu. betul, itu benar. Itu pemahamannya Ya itu memang cukup begitu umum. kekristenan. Iya, jadi Nggak ada kita takdir-takdiran nggak perlu kami. keras-keras pula ya kan. Jadi maksud saya itu, kita di sini bukan debat kak, bukan Betul, debat, betul, bukan betul. benar, kita santai saja. Jadi maksud Heeh. saya, kita berbagi di dalam ini untuk kita lihat di room-room yang lain. Saya sering masuk ke room-room yang lain. Di situ isinya debat saja. Karena apa? Di saat satu menjelaskan merasa dia paling benar, merasa dia paling cerdas. Ini yang tidak boleh. Merasa lebih baik itu tidak boleh ya Kekristenan kan? itu memang yang paling benar, Pak. Ya Karena menurut kami abang, kami kami menurut abang orang-orang itu yang paling benar. eksklusivisme. Benar. Kekristenan Menurut itu abang, memang yang paling, ya, kekristenan itu bukan yang benar dari yang benar, tetapi dia sendirilah satu-satunya kebenaran itu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu saja, oke. tidak perlu Jadi diperdebatkan. sekarang dengan bab rezeki yang kita ambil tadi, di manakah letaknya eh, letaknya ibadah di dalam rezeki tadi sehingga secara umum dan logika benar kok tanaman sudah ditumbuhkan ya kan, pertanian, air, semuanya Allah ciptakan, tinggal kita menikmati, lalu dengan usaha baru akan datang itu semua. Lalu bagaimana dengan orang yang cacat? Di mana letak Tuhan ketika orang yang cacat? Tuhan itu sendiri yang ciptakan cacat. Gak mungkin Tuhan Nggak Yesus ada tidak Tuhan yang menciptakan orang semua. cacat. Jadi Tuhan Yesus menciptakan sempurna semua. Ya, yang menyebabkan orang menderita, kesakitan, mengalami penderitaan itu Bang, dosa. Bang, saudara saya sebelah dekat dari sini, teman saya, lahirnya cacat. Terus bukan Tuhan Yesus yang menciptakan, Tuhan mana? Yang pengen anak Eh, itu dilahirkan Tuhan atau orang tuanya? Lah lalu kalau Yang bukan pengen Tuhan yang punya anak menciptakan, itu, yang pengen punya anak orang tuanya atau Tuhan yang paksa? Tuhan nggak pernah paksa itu punya anak. Yang Ya sekarang udah. titiknya, Bang, Bahkan titiknya, kalau kamu pun beranak pinak itu atas keinginanmu, Bang, bukan Tuhan maksud yang saya, paksa. jadi mm, berarti menurut Abang di dalam narasi Kristen, Abang bisa menyempurnakan anak melalui orang tua, bukan Tuhan yang menciptakan. gini tambahan Pak, tambahan. Ini pernah dipertanyakan juga di kalangan Saracen terhadap Yohanes Damaskus, bahwa apakah ketika dalam kandungan anak itu diciptakan, tapi Yohanes Damaskus mengatakan penciptaan itu pada hari pertama sampai hari ketujuh. Sisanya adalah berkat dan kelahiran lah yang kita kenal adalah kelahiran, bukan lagi penciptaan dari creatio ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada. Islam pun mengenal konsep creatio ex nihilo. Nah, saya nggak tahu Islam menggunakan konsep creatio ex nihilo ini seolah-olah ini berlaku untuk manusia berikutnya, binatang berikutnya, manusia berikutnya, binatang berikutnya. Padahal yang ada adalah kelahiran, Ya. proses ya kelahiran. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak cacat? Saya mengambil contoh dalam Injil ketika para rasul pernah mengatakan kepada Yesus Kristus, "Guru, siapakah yang membuat orang ini buta? Apakah karena kesalahan ayahnya, kesalahan keturunan sebelumnya, atau dari kakek nenek moyangnya?" Memang Yesus pernah mengatakan apa? Bukan karena itu, tetapi Allah akan menyatakan kepadanya supaya apa? Supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan kepadanya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Yesus tidak menyangkal kemelesetan kodrat asal manusia yang melenceng, sehingga apa? Kodrat asal manusia yang melenceng itu bisa membuat kita kita fana, tidak kekal, dan bahkan bisa mendapat kecacatan. Tapi yang Yesus berikan kepada mereka adalah gambaran masa depan yang sempurna. Tidak lagi melihat masa lalu, yang dimana masa lalu itu membuat kita terpuruk dengan Allah. Nah, Di manusia pembelajaran terpuruk gitu ya. ya sebagai pembelajaran. Makanya dalam Penjelasannya benar. kacamata para rasul pada waktu itu mereka bukan hal yang baru lagi memahami efek dosa asal itu. Kalau kita lihat ya, kenapa rasul mengatakan apa yang membuat orang ini cacat? Dosa dia kah? Dosa nenek moyangnya kah? Atau dosa dari sebelum-sebelumnya?
Kalau kita lihat dalam istilah dosa asal itu, dosa asal artinya adalah tindakan dari kesalahan Adam yang dimana tindakan perbuatannya, hasil perbuatannya itu yang kita terima. Hasil Ya. dari perbuatannya itu yang kita terima, bukan dosanya Adam yang ditanggung kepada kita, tetapi hasil dari dosanya Adam. Apa itu? Tidak lagi kekal, fana. Jadi manusia cacat dan sebagainya sebenarnya itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena tindakan manusia, kemelesetan manusia yang dimulai dari Adam tadi. Gitu, Tapi Pak. meskipun demikian, ada maksud dan juga kemuliaan Allah dari kondisi itu. Iya, betul, betul. Iya. Jadi bukan boleh saya karena bicara? Tuhan yang program mereka begitu. Boleh saya bicara sedikit bang ya? Jadi benar, istilahnya pemahaman abang tentang yang tercipta dengan keadaan punya kekurangan fisik, dan saya minta maaf sebelumnya mungkin ada di live ini yang mempunyai kekurangan, itu adalah salah satu bukti. Kalau menurut Islam, kenapa sih ada orang yang bisa kembar ke dunia gitu loh, ada yang cacat gitu kan? Dan di Suaranya dalam jauh, Pak. Islam, di dalam Tadi, Islam, oke, oke. kenapa sih ada yang cacat, ada yang buta, ada yang kembar mirip gitu loh, yang ada kembar mirip dunia kayak gitu. Semua dunia dia agak mirip. Jadi kalau menurut Islam, kenapa itu terjadi? Karena di dalam Islam ada beberapa waktu untuk kita umat Islam ini tidak boleh berhubungan badan suami istri. Contoh, setelah subuh. Setelah subuh itu tidak boleh berhubungan badan kan. Ngapain kau bahas berhubungan badan? Kalau kau mau berhubungan badan aja kau sana. Silakan Sasa. Bahas Selamat malam, Kak badan I. tuh gak ada hubungan. Silakan Sasa. Ada yang mau tanya kan? Iya, mau nanya Kak, mungkin agak sedikit out of topic ya Kak, tapi tadi aku dapat pertanyaan karena lagi ikut Krisma. Ada satu question yang sampai sekarang aku cari di Google, I cannot find it. That's why I'm thinking about you, terus aku kayak udah nanya aja ke Kak Elia. Pertanyaannya satu Kak, kitab apa yang digunakan oleh Yesus saat dulu Yesus mengajar? Septuaginta. Septuaginta, oke. Oke, that's it. Itu aja Kak yang aku mau tanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, Tuhan berkati.